Halo pemirsa, apa kabarnya? Senang sekali bisa kembali menyapa pemirsa dan semoga video ini bisa bermanfaat bagi pemirsa sekalian. Jangan lupa subscribe dan tonton terus ya Bunda. Kali ini saya akan berbincang, sharing pengalaman saya ketika Miki ini mengalami sariawan. Ini pengalaman pertama saya ketika anak saya mengalami sariawan dan cukup membuat saya panik ya Bunda. Tapi apa dan bagaimana yang saya lakukan sehingga Miki bisa sembuh di tengah pandemi COVID-19 ya Bunda. Sebelumnya saya memang tidak mengetahui, saya tidak ngeh bahwa anak saya ini Miki mengalami sariawan. Jadi ketika itu Miki masih berusia 23 bulan ya. Nah, jadi tiba-tiba dia tuh kok lebih rewel, pengennya tuh selalu digendong oleh saya. Nah, tidak hanya itu yang paling membuat saya panik, saya agak sedikit khawatir banget, stres, adalah dia nggak mau makan. Jadi biasanya kalau saya berikan telur dadar itu dia langsung lahap. Ini enggak, saya paksa 1 sendok baru mau. Kemudian saya ganti, saya menu ikan yang biasanya dia juga suka, ternyata nggak mau. Saya berikan daging ayam juga nggak mau. Saya berikan nasi goreng, biasanya dia nasi goreng suka banget, ternyata juga nggak mau. Ini saya oke deh, saya berikan roti tawar. Biasanya memang Miki nggak mau yang manis ya, roti tawarnya itu memang polos. Biasanya mau kalau dia dalam kondisi sehat. Ini juga nggak mau. Nah, setelah saya makin stres, memang Miki sampai sekarang masih ya Bunda. Nah, tapi ya udahlah. Suatu saat, saat itu saya belum ngeh bahwa dia mengalami sariawan. Saya menduga awalnya dia mengalami growth spurt. Jadi pengennya manja-manja dengan saya, tapi biasanya kalau dia growth spurt dia tetap akan makan. Ini kok enggak ya. Nih suatu kali melihat, coba sini lihat mulutnya, dan kok ada putih-putih. Jadi putih-putih itu di sini dinding di bagian bawah ada putih-putih. Nah, saat itu sih saya masih berpikir mungkin karena dia main-main dia terjatuh, maksudnya gigi ketemu gigi seperti itu sehingga agak terbentur sedikit. Jadi nggak masalah pikir saya. Jadi saya masih belum memberikan obat untuk sariawannya Miki karena saya masih berpikiran bahwa ini biasa, ini bukan sariawan. Nah, itu berlangsung 3 hari. Akhirnya saya tanya nih, nanti kalau kenapa-kenapa bahaya kan? Saya tanyalah kakak saya juga baca-baca informasi ya di internet. Nah, ternyata iya itu sariawan, ini ada obatnya, kata kakak saya. Obatnya ini tinggal dioles aja, tapi diberikan pada saat dia tidur. Nah, mengapa saat dia tidur? Karena kalau dia tidak tidur nanti kan dia malah mengganggu obatnya. Dan benar, ketika saya berikan dalam kondisi dia belum tidur, dia malah makan itu obat. Tentunya itu nggak masalah ya, memang aman buat bayi seperti itu. Nah, ini obatnya. Sebentar, nah ini jelas ya. Nah, yang diberikan dan cukup membantu sariawannya Miki, Bufacom, dan memang harus dengan resep dokter ya Bunda. Nah, ini kebetulan kakak saya memang sering memakai ini ketika anaknya sering banget sariawan ya ketika itu. Nah, tapi yang lebih penting adalah ketika Miki ini sakit, syukurnya dia masih ASI kan. Jadi dia sering banget sebentar-sebentar minta nen pada saya. Nah, jadi ternyata itu cukup membantu. Sebentar-sebentar dia minta nen. Kemudian saya juga memberikan dia madu. Untungnya Miki juga sangat suka madu.
Jadi saya berikan dia madu, dan oh ya, ketika dia makan roti tawar itu saya olesi madu sehingga dia sangat suka, bukan sangat suka, sehingga dia bisa sedikit banyak makanan itu masuk ke dalam perutnya. Jadi saat itu prinsip saya yang penting Miki ini makan. Jadi dia juga biasanya dia suka bakwan. Ya udah, saya buat sendiri bakwan yang biasanya kalau kita orang dewasa sariawan juga dilarang yang gorengan-gorengan, tapi ya nggak apa-apa lah, sedikit, yang penting perutnya tidak kosong kan, seperti itu. Nah, sudah bangun. Nah, selain itu saya juga berikan dia bubur. Jadi bubur instan ya, dia suka sekali yang produk dari Sun itu yang rasa apa namanya, ubi ungu ya. Nah, dia lahap sekali. Lagi-lagi saya tambahkan sedikit tuh madu. Nah, buburnya itu memang variasi saya buat, dalam artian hari ini rasa yang ungu, besok rasa pisang, kemudian kari satu lagi yang sup ayam, agar dia tidak bosan. Dan memang saya masih memberikan dia bubur saat itu. Ya kadang saya coba juga tetap nasi, tapi mungkin karena memang agak sakit dia nggak mau. Nah, ternyata 3 hari kemudian mulai sembuh tuh. Jadi lebih kurang seminggu lah ya, 7 hari dari 3 hari yang sebelumnya saya memang belum memberikan obat. Kemudian 3 hari setelah saya olesin obat tadi, kemudian saya berikan madu, saya berikan vitamin C. Jadi vitamin C yang sebenarnya nggak mahalan ya, saya juga dapat dari puskesmas. Ternyata itu sangat membantu, dan senangnya saya akhirnya dia sehat, kemudian dia lahap kembali untuk makan dan ceria kembali. Tapi namanya bayi ya, meskipun saat itu dia sariawan, dia tetap tuh lompat-lompat. Sekian yang bisa saya sampaikan ya Bunda. Semoga pengalaman saya bisa bermanfaat bagi Bunda. Jadi jika anak Bunda mengalami sariawan, Bunda tidak usah khawatir, dan tidak perlu langsung membawanya ke dokter, puskesmas, karena saat ini ya kita mengurangi dulu ya untuk rumah sakit, karena virus COVID-19 ini juga bisa menularkan tidak hanya pada kita, nanti pada anak kita, bayi kita. Jadi jika memang Bunda masih menyusui, berikan saja ASI yang lebih banyak kepada bayi Bunda. Kemudian jaga kebersihan payudara kita, juga anak kita. Mungkin bisa kita lihat kembali lidah atau langit-langit ininya dibersihkan dengan kain kasar dan sebagainya, air hangat dengan lembut. Dan berikan vitamin, kalau usianya memang sudah setahun ke atas ya, sepertinya boleh diberikan madu. Lalu kalau anak saya sudah 2 tahun. Dan itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi Bunda, dan semoga Bunda dan keluarga selalu dalam keadaan sehat. Terima kasih Bunda. Salam.